Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra dengan NIM 2300330 dan dengan rekan saya. Halo. Oh ya, jadi eh, ya Ya, saya saya Zaki Zaki Adam Adam dengan NIM dengan dua NIM tiga nol empat sembilan tiga empat. 2304934 akan mempraktekkan cara kerja dari client web service dan server web service dengan menggunakan tools-tools yang ada di Laravel. Nah, buat mempraktekkan cara kerja dari client web service dan server web service ini, kita memakai tools bernama WebSocket. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Oke, eh, apakah sudah terlihat di apa namanya di layar saudara-saudara sekalian? Nah, jadi begini, kita di sini untuk mempraktekkan cara kerja dari eh, client side dan server side gitu. Server side itu kita memakai tools atau jembatan yang bernama eh, WebSocket. Nah, apa sih sebenarnya WebSocket itu? Jadi, WebSocket itu simpelnya adalah suatu alat yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi secara dua arah dengan real time antara server dan klien. Contohnya adalah perantara di web browser, seperti itu. Dasar kenapa kita harus memakai WebSocket ini, jadi kayak, kenapa sih dari sekian banyaknya tools-tools yang ada di Laravel, kita harus pakai WebSocket gitu. Mungkin, apa namanya, dari sekian banyak alasan itu, poin pertamanya itu memungkinkan untuk kita berkomunikasi secara dua arah. Jadi kayak eh, bisa kelihatan gitu kalau misalnya dari server side itu komunikasinya kayak gimana, kalau misalnya dari client side berkomunikasinya kayak gimana. Lalu eh, kita juga bisa memungkinkan untuk mengirimkan pesan secara real time. Jadi kayak pesannya tuh langsung kelihatan gitu di apa namanya layar saudara-saudara sekalian. Jadi kita bisa ngelihat ngelihat kalau misalnya si server ini ngedetectnya apa, si klien ngirimnya apa, seperti itu. Jadi pesannya real time. Dan yang ketiga, memungkinkan juga untuk meningkatkan efisiensi. Kenapa? Karena WebSocket ini menggunakan overhead yang lebih sedikit dibanding alat-alat lain, seperti HTTP tradisional. Jadinya buat ini ya, buat si eh, jaringannya sendiri bakal jauh lebih hemat gitu dibanding eh, kita memakai tools-tools yang lain seperti itu. Baik. Nah, dari apa namanya? Dari WebSocket tadi itu yang kita jadiin jembatan itu, yang kita bilang jadi penjembatan. Nah, kita memakai eh sorry, sorry. Oh ya. Nah, dari WebSocket yang tadi, kita bakal pakai salah satu alat yang memungkinkan kita untuk mendemonstrasikan bagaimana pesan yang ingin kita informasikan berjalan. Nah, jadi yang kita jadiin ini, yang kita jadiin eh, patokan atau jadiin pelihat lah gitu yang bisa ngelihat si pesannya itu bekerja itu, kita bakalan pakai aplikasi namanya Pusher. Aplikasi Pusher ini bakalan mempertahankan koneksi dari klien melalui WebSocket. Terus sehingga setelah server mempunyai data yang baru, klien dapat melihatnya secara instan dengan bantuan si Pusher ini. Terus Pusher juga nawarin library yang bisa diintegrasikan ke semua runtime dan framework yang biasa kita pakai. Ya, contohnya tuh kalau di Pusher nih ada ini ya, ada banyak banget ini jenis-jenisnya. Buat di server side itu misalkan di server side itu Pusher nyediain library buat PHP, terus nyediain PHP buat Ruby, Ruby Pradana Samsung, terus Python, terus Java, Netbook, dan Node. Kalau misalnya di client side, Pusher tuh nyediain library juga. Buat apa sih? Buat kayak JavaScript, terus buat Objective-C, wow, buat iOS biasanya. Terus eh, Java buat aplikasi Android. Jadi bisa dibilang si Pusher ini benar-benar memudahkan kita buat ngedemonstrasiin
hubungan antara web client server sama web client client apa web service client ini seperti itu. Nah, dalam konteks Laravel ini, jadi si pusher ini bakalan jadi penjembatan gitu. Demonstrasinya kayak misalkan ini klien, kita punya klien nih di kotak ini. Terus kita punya uh, server gitu di sini. Bagaimana cara menghubungkan antara si uh, klien yang di sini sama server yang di sini? Itu kan kita kan butuh jembatan. Nah, jembatan ini itu kita pakai pusher, pusher yang tadi itu. Jadi singkatnya pusher tuh kayak aplikasi pihak ketiga gitu yang memungkinkan kita buat ngedemonstrasiin interaksi antara server dan web ini secara nyata seperti itu. Jadi eh, si Laravel jadi kayak bikin Laravel bakal ngekonekin pusher gitu. Bakal ngekonekin pusher menggunakan WebSocket. Jadi ketika berkirim pesan bisa saling terhubung gitu. Terus di WebSocket yang bertindak sebagai jembatan antara server dan klien juga akan menerima pesan dari server Laravel dan akan mendistribusikan event ke semua klien yang terhubung. Jadi kayak Laravel uh, ngode nih ke pusher biar nge-share kode atau nge-share server yang ada. Nanti dari pusher bakal nge-share tuh ke klien sama server biar dua dua apa namanya dua bagian yang tadi bisa saling terhubung. Jadi singkatnya jatuhnya mah kayak jembatan juga sih gitu. Nah, jadi Laravel, singkatnya Laravel, bakal bermain di sisi server. Terus Pusher bakal bermain di sisi jembatan gitu, infrastruktur jembatan. Kalau si Pusher sama JavaScript itu bakalan bermain di sisi klien. Buat yang Laravel bakalan nerima logika sama nerima oh, package atau library yang ada di si Pusher. Pusher sendiri bakal jadi jembatan yang menerima tugas sama mendistribusikan tugas dari Laravel ke JavaScript. Buat eh, JavaScript ya sendiri bakalan menggunakan library eh, untuk terhubung ke pusher gitu. Terus menerima event broadcast yang diterima dari si pusher seperti itu. Nah, baik dari sekian penjelasan yang saya sampaikan, mungkin langsung saja gitu. Kita masuk ke pengimplementasian aslinya. Jadi di apa namanya? Di sebentar. Oh, ah, Belum, saya ah, maaf, pemirsa ada kendala teknis. Oke. Buat di di server side sendiri itu kita bikin dulu gitu si file namanya Laravel chat main. Terus kita bikin uh, kita koneksiin juga gitu si pusher app, ID, key, secret sama clusternya. Itu bisa kita lihat di sebentar. Kita bisa lihat di wah. Jadi di sebelum ini, sebelum apa namanya? Sebelum kita um, bermain di bermain di kode itu kita koneksiin terlebih dahulu kita bikin suatu suatu akun di pusher kita bikin akun terus kita bikin chat bikin kayak channel gitu namanya Laravel chat kita manage di sini bisa kelihatan gitu kayak oh sebenarnya si Laravel ini bakalan ngapain sih iya si Laravel ini bakal ngapain terus di sini juga ada PPK. Nah PPK ini harapannya bakalan kita koneksiin gitu ke si VS Code atau codingan yang sudah kita buat sebelumnya. Nah udah kita udah kita buka nih udah ada posternya juga segala macam lihat langsung lihat di codingannya tadi kan
ada ID, key, secret sama clusternya kan. Nah itu kita isi sesuai yang ada gitu, yang ada di si uh, key pushernya. Terus kita bikin route juga buat home, chat, message sama send message gitu. In case kalau kita mau ngirim sama nerima pesan seperti itu. Di controller sama ada public function buat nerima message, ada public function buat nge-send message dan lain sebagainya gitu. Udah dikoneksiin juga karena kita pakai PHP artisan seperti itu. Mungkin selanjutnya bisa disampaikan oleh saudara Jakdam kepada saudara Jakdam, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo teman-teman, jadi peran tempat sekarang mungkin akan langsung implementasi di client side-nya ya, dari cara kerja chatnya atau mungkin em, ya cara kerja chatnya langsung lah dari segala hal ya. Oke, kita cari dulu. Saya explain tadi kok. Hmm, Nah, ini Master Service itu yang apa sih? Minus. Ini mesin skill dua. Hmm, bisa dari sini, bisa ya. Dari sini juga bisa. Ini kita akan pakai yang dari Chrome ya, bukan yang dari Edge. Oke. apa Oh, hmm, Wait, bisa langsung. belakang. Coba pakai yang Edge aja deh. Oh, ini dia. Jadi ini yang bakal localhost. Jadi ini tampilan dari utama chatnya. Jadi pertama ya mungkin tampilan awalnya masih bentuk Laravel ya, tapi di sini ada menu login sama register. Jadi kita mungkin kondisinya bakal register akun baru terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita bisa dapat membuat name, email, address, password, sama confirm password. Oke. Misalkan kita bikin nama Ucup Sutrisno. Terus kita bikin email addressnya nggak tahu @gmail.com. Selanjutnya kita misalkan mau bikin passwordnya itu 1234789 1234789. Nah, ketika kita melakukan register ini bakal ngupdate database-nya dengan data baru, yaitu si dari nama user baru, emailnya, dan juga passwordnya. Nah, kita bisa melakukan sebuah chat di sini. Nah, ini sebelumnya emang ada chat yang dibuat. Nah, misalkan kita bikin chat selamat pagi. Nah, jadi nanti bakal muncul tampilan selamat pagi di sisi tampilannya. Nah, misalkan kita mau nampilin lagi kayak minta mabar dong siang ini. Nah, nanti bakal muncul. Nah, misalkan kita mau keluar udah cukup dengan penggunaan chat kita untuk hari ini, kita bisa log out. Oke, tunggu dulu, sudah loading. Nah, nanti bakal balik ke tampilan utama. Misalkan kita udah selesai ya, tapi di esok harinya kita mau masuk lagi.
itu bisa masuk ke menu login. Nah, di sini kita diminta email yang kita pakai sebelumnya. Email tadi si Ucup itu nggak tahu at gmail.com. Passwordnya tadi 1234789. Nah, kita coba login. Dan seharusnya itu bakal balik lagi ke tampilan yang tadi. Nah, ini kan you are login, berarti udah berhasil. Sekarang kita balik ke chat dan sudah tampil semua lagi. Mungkin itu kan dari sisi penampilan dari apa sih? Dari sisi udah ketika sebagai user di balik layar itu akan dijelaskan lebih detail tentang kode-kodenya, lebih tepatnya dari cara kerja arahnya dari tiap kode. Oke, share screen. Nah, ini. Ya, kita balik lagi ke kode lagi dan kita yang awalnya memfokuskan tadi di web.php kayak cara tiap tampilan dari tiap page dari si localhostnya ya dari itu. Kita bakal lanjut ke namanya di controllernya lebih tepatnya di kan ada banyak ini. Kita pertama bakal fokus di registration dulu. Di registrasi ini dia bakal ngebuat sebuah akun baru namanya guest. Nanti dia bakal diminta masukan dari nama, email, dan password. Setelah udah berhasil, nanti bakal dibikin data si user baru ini. Nah, kalau misalkan kondisinya login, berarti sudah ada user yang pernah dipakai sebelumnya, dia bakal bikin, dia bakal nge-construct guest baru dan dia bakal ngedetek apakah user ini ada dengan ininya. Oke, kita lanjut ke kontrol kali. Kontrol ini lebih tepatnya buat yang perihal apa ya dari welcome yang menu paling utama tadi kayak ngasih tahu kita bisa kemana aja. Nah ini bikin authorization sama public index home. Home ini yang tampil paling utama chat control. Nah di chat control ini dia bakal perihal kayak mau ngirim pesan sama menerima pesan dari user dari satu user ke user lain dan itu tampilannya bakal berbeda-beda ya. Nah mungkin kita juga akan bahas tentang sekilas dari sisi apa ya sisi resource ya dari view-nya dari tampilan utamanya kita bakal lebih tepatnya di chatnya ya di sini ini kan sebenarnya simple ya tapi yang paling utama di sisi bakal nampilin message yang banyak ini bakal dari card fitur ini bakal nampilin semua isi chatnya ini oh ini enggak ini submit yang masukin nama-nama nama masukin pesan kalau yang ini nampilin pesan-pesan yang udah ditampilin sebelumnya mungkin cukup ya. Oke, saya kembalikan lagi ke Fatan. Makasih Jack dong penjelasannya mengenai uh, buat yang klien side-nya gitu. Apalagi khususnya buat yang tampilannya. Uh, aku mau nambahin sedikit buat yang server side-nya mungkin ya. Baik. Kalau dari server side sendiri, dampak dari ini ya, dampak dari tadi kita udah konfigurasi, udah bikin ini juga kan, udah bikin yang pusher-pusher itu bakalan berpengaruh ke ini, bakalan berpengaruh ke hasilnya. Coba kita lihat, udah masuk belum si server ini? Oke, masuk kan? Nah di ini di error log, sorry, di debug console itu bakalan kelihatan gitu si ininya, si apa event-eventnya. Kayak ini misalkan kita deploy dulu. Jadi buat sekarang itu kita contohnya ya bakal mengimplementasikan si ini si bagaimana respon dari klien terhadap si servernya seperti itu. Nah, untuk tampilannya sendiri bakalan aku demonstrasiin secara penuh sebentar. Terus kita bikin. Jadi singkatnya, misalkan di sini kita kita tulis gitu. Halo. Nah,
Jakdam Jakdam ngirim username Jaki Adam itu ngirim pesan namanya hello. Nah, di sini di API message itu ada apa namanya? Data berisi data user sama data message-nya. Itu ID-nya 4 berarti akun keempat yang udah terdaftar, terus namanya Zaki Adam, emailnya ini, emailnya verifikasi ini update, update message-nya, ID-nya 14 berarti message ke-14, user ID-nya keempat karena ini ID 4, message-nya halo, update segala macam. Nah, seperti itu. Eh, Tampilan-tampilan atau enggak data-data tentang segala kegiatan yang dilakukan sama Zaki Adam, sama Ramirez, sama Rup, sama Muhammad Farhan Putra bakalan ke data di box console di Laravel Chat ini yang ada di aplikasi si Pusher ini. Ini kan kita baru baru ngeliatin si pesan satu doang kan, halo, aku katakan sebenarnya. Kalau misalnya kita kirim pesan lagi di server bakalan ke update juga. Dia ngirim ngirim pesan lagi nih. ID-nya 15, sebelumnya kan 14. Message-nya aku Fatan sebenarnya. Kalau misalkan user Zaki Adab ini iseng, kita pengen logout, kayak nggak mau ngechat lagi, itu pasti ada tuh di apa di servernya ada data log berisi disconnect si Zaki Adam ini. Kalau misalkan kita mau login pakai yang Zaki Adam gitu, ceritanya aku lupa passwordnya. Wah, lupa. Tuh, bakalan connectionnya, bakal ada connection, tapi gagal. Karena kredensialnya not apa, not, not sinkron gitu. Nah, coba kita pakai yang udah terdaftar ya. .upi.edu. Oke, connection tapi disconnection lagi, connection lagi. Kenapa? Karena aku masukin email yang salah dan aku lupa emailnya. Asumsi, asumsi kita pakai Jaki Adam tapi pakai yang ini. Bentar. Nah, passwordnya yang gampang aja. Iki. Kalau bisa kita register, boom. Ternyata udah ini emailnya udah keteken, nggak bisa. Karena apa? Karena sebelumnya ada ini kan, ada eh, ada komen di mana kalau misalkan si emailnya itu udah ada, bakalan error gitu, bakalan clash. Ya udah 1 3 4 5 6 7 8 9. Oh, passwordnya gampang. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini jangan klik kakak. Register. Nah, di sini bakalan ada tuh subscribe. Jadi kayak eh, bisa dibilang kita berhasil login gitu, login ke si chatnya seperti itu. Terus kalau misalnya udah ada connection, disconnection, connection, subscribe, kita isi. Misalkan nih kayak aku join dong bang. Di sisi server bakalan ada tuh API message berisi pesan dari si kakak, ID-nya 6 karena ID sebelumnya Zaki Adam itu 4, aku Muhammad Satan Putra itu 5, ini kakak namanya itu ID-nya 6, pesannya udah ke 16 karena sebelumnya udah kirim pesan juga yang aku Fatan sebenarnya, misalnya aku join dong Bang, seperti itu. Jadi eh, singkatnya seperti itu sih kalau misalkan di uh, user itu kayak gini, klien itu kayak gini, tampilannya uh, bakalan nampilin komen-komen apa aja, kayak login, register. Kalau di server itu bakalan lebih chaos lagi karena seperti yang Jangan tadi udah sebutin gitu, ada controller-controller dan teman-temannya bakalan nge-stack gitu dari yang connection, disconnection, subscribe, terus API message-nya gitu. Jadi kayak isi pesan-pesan dari yang udah disampaikan sebelumnya. Ya, oh, halo, terus kesempatan sebenarnya sampai yang aku join dong bang dari si kakak. Seperti itu. Baik.
Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah eh, memperhatikan penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.